Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama berjudul Charlie Chaplin 2 yang dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang diperankan oleh Prabu Deppa, di mana pemuda ini di saat menjelang hari pernikahannya melakukan kesalahan dengan mengirim pesan video kepada kekasihnya. Apakah pemuda tersebut dapat memperbaiki kesalahannya? Atau pernikahan mereka malah menjadi gagal? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang pemuda yang bernama Tiru. Terlihat Tiru sangat tergesa dalam mengendari mobilnya. Selain Tiru ada beberapa temannya yang bernama Raja Dubai, Akas, dan juga seorang wanita bernama Mahi. Tiru pun melewati jalan pintas menurut arahan map supaya mempersingkat waktunya. Take the next right, destination will be on the right. Mereka pun memasuki hutan Tada, dan perjalanan mereka sempat terhenti karena mereka sepertinya tersesat. Saat akan mengecek posisi mereka, tiba-tiba Tiru dipukul oleh seseorang. Ternyata mereka adalah sekelompok penjahat penebang liar di hutan tersebut. Penjahat tersebut merasa terganggu dengan kehadiran mereka dan menganggap kalau mereka adalah polisi. Tiru pun menjelaskan kalau mereka tersesat di hutan ini dan memohon untuk mengizinkannya pergi. Tapi saat Mahi memohon untuk melepaskannya, kepala penjahat itu malah tertarik dan menggoda Mahi. Seketika hal itu membuat Tiru marah dan langsung menghajar para penjahat tersebut. Setelah Tiru membuat para penjahat KO dalam perkelahiannya, seperti biasanya, polisi India datang terlambat dan terima beres. Polisi itu pun berterima kasih pada Tiru dan teman-temannya karena telah menemukan penjahat yang mereka cari. Selain itu, polisi itu pun membantu mereka mengantar ke tempat yang mereka tuju. Dan inilah alasan mereka terburu-buru menuju suatu tempat. Kita kembali ke 3 bulan yang lalu. Tiru dan teman-temannya bekerja sebagai broker pernikahan, atau lebih dikenal sebagai biro jodoh. Orang tua Tiru sangat bingung pada Tiru, karena Tiru bekerja di biro perjodohan tapi dia sendiri tidak bisa mendapatkan jodohnya. Walau ayahnya mencoba menjodohkannya dengan beberapa gadis, tapi tak ada satupun gadis yang disukai Tiru. Di tempat lain, ada seorang dokter bernama Dr. Rama Krishnan, atau kita sebut saja Dr. Rama. Dr. Rama melayani seorang pasien wanita yang telah divonis umurnya tak akan lebih dari 15 hari. Tapi anehnya, gadis tersebut malah senang mendengar vonis dokter tersebut. Tiru pun mendatangi Dr. Rama dan mengeluhkan apa yang sedang dideritanya. Tiru menjelaskan kalau saat ini jarinya sedang terluka karena tergores. Terlihat Tiru sangat manja dengan rasa sakit yang dialaminya. Dan Dr. Rama membandingkan Tiru dengan seorang gadis yang kuat, di mana gadis itu telah divonis usianya tak akan lama lagi. Tapi gadis itu tetap bahagia menghadapi kenyataan tersebut. Dr. Rama pun menunjukkan gadis itu dengan memberitahu Tiru gadis berpakaian warna kuninglah yang dimaksud. Tapi Tiru malah melihat gadis lain yang juga memakai pakaian berwarna kuning tersebut. Tiru pun langsung terpesona dengan gadis tersebut yang bernama Sarah. Tiru menjelaskan kalau dia sering melihat gadis tersebut tapi belum mengenalnya. Tiru sangat terpana dengan kebaikan yang dimiliki gadis tersebut kepada orang lain. Dan Tiru langsung menyatakan pada Dr. Rama kalau dia langsung suka pada gadis berpakaian kuning tersebut. Tapi Dr. Rama berpikiran lain dengan gadis berpakaian kuning yang dimaksud. Dr. Rama pun mendukung tindakan Tiru dan berjanji akan menjodohkan Tiru dengan gadis berpakaian kuning tersebut. Saat di jalan, Tiru bertemu dengan seorang gadis dengan mobilnya. Gadis itu terus memperhatikan Tiru, dan saat di perjalanan, gadis tersebut menghadang perjalanan Tiru.
di mana gadis itu langsung menyatakan cintanya pada Tiru. Tapi ternyata gadis itu sedang melakukan sosial eksperimen untuk kegiatan kuliahnya, di mana gadis-gadis tersebut adalah mahasiswa psikolog. Gadis tersebut pun meminta foto dan memasukkan nomornya ke dalam ponsel Tiru sebagai bukti laporan hasil tugasnya. Setelahnya, para gadis itu meninggalkan Tiru begitu saja. Di kuil, Akas mengingatkan Tiru kalau usia gadis tersebut tinggal 10 hari lagi, di mana Akas menyuruh Tiru mengungkapkan perasaan secepatnya pada gadis tersebut. Tapi Tiru masih ragu untuk melakukannya. Setelah berdoa di hadapan pendeta, Tiru pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan Sarah pun menanyakan perihal doa apa yang diucapkan pada pendeta itu. Pendeta itu menjelaskan pada Sarah kalau Tiru memohon supaya diberikan umur panjang untuk gadis yang dicintainya. Setelahnya, Sarah menelpon temannya dan memberitahu kalau Tiru adalah seorang pria yang baik. Dan ternyata di kuil itu Sarah bertemu dengan Dr. Rama, di mana sebenarnya Dr. Rama adalah ayah dari Sarah. Dr. Rama memberitahu Sarah kalau ada seorang lelaki yang mencintai pasiennya yang hidup tinggal beberapa hari lagi. Kebetulan Sarah juga mengenal sosok pria tersebut, dan gadis itu akan melakukan operasi hari ini. Saat memandangi video Sarah, tiba-tiba Dr. Rama menelpon Tiru dan memberi kabar gembira kepada Tiru kalau gadis yang dicintainya telah berhasil dilakukan operasi dan gadis itu akan kembali sehat. Seketika kabar itu langsung membuat Tiru bahagia. Esok harinya mereka pun akan mengadakan pertemuan. Akhirnya Dr. Rama pun tiba dan Tiru menganggap kalau Dr. Rama juga telah membawa pasiennya dan menganggap wanita lainnya adalah anak dari dokter tersebut. Dr. Rama pun menyuruh Tiru untuk mengungkapkan perasaannya di hadapan wanita tersebut. Mendengar ucapan Tiru, wanita itu tersenyum selalu. Tapi Tiru mengatakan hal demikian dengan memandangi wajah Sarah selalu. Dan saatnya si wanita untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tiru. Sebenarnya Sarah hanya membantu menyampaikan perasaan apa yang dialami gadis di sampingnya. Tapi Tiru menganggap kalau itu adalah ungkapan hati Sarah. Dan datanglah kedua orang tua Tiru, di mana mereka juga merestui hubungan tersebut. Tapi sampai akhir pertemuan, mereka semua belum menyadari kalau ada kesalahpahaman dalam hubungan tersebut. Saat di jalan, Tiru melihat Sarah tergeletak pingsan di jalan. Tiru pun memberitahu Dr. Rama kalau pacarnya mengalami pingsan di jalan. Tapi dokter itu mengatakan kalau pacar Tiru saat ini sedang makan bersama Dr. Rama. Karena penasaran, Dr. Rama pun pergi menemui Tiru bersama pasiennya. Di sini baru terungkap setelah Tiru memberitahu kalau gadis yang dicintainya adalah Sarah. Sedangkan wanita yang bersama dokter dianggap Tiru adalah anak dari Dr. Rama. Dan Dr. Rama memberitahu kalau Sarah adalah anaknya. Semua merasa kebingungan. Tapi hanya wanita ini yang paham dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman tersebut, di mana Tiru sangatlah mencintai Sarah. Bahkan karena terlalu cintanya, Tiru rela mencintai wanita yang telah divonis usianya tinggal beberapa hari lagi. Dan Sarah baru menyadari kalau dirinya lah wanita yang selama ini didoakan Tiru. Akhirnya Sarah menerima cinta Tiru setelah mengetahui kebenarannya. Akhirnya pertunangan antara Tiru dan Sarah pun dilakukan. Dr. Rama pun mengenalkan kakak dan ipar Sarah pada Tiru dan keluarganya. Lalu tiba-tiba Tiru mendapatkan telepon, di mana telepon tersebut dari temannya Raja Dubai. Tiru meminta Raja yang sedang berada di Dubai untuk menghadiri pernikahan Tiru. Dan Raja pun bersedia menghadiri pernikahan Tiru tersebut. Setibanya di India, mereka semua minum-minum untuk merayakan kedatangan Raja. Tiru pun memberitahu Raja foto calon istrinya. Betapa kagetnya Raja setelah melihat foto tersebut. Dan di sini Raja menunjukkan sebuah video di mana itu adalah video Sarah yang sedang bermesraan dengan lelaki lain. Dan video itu telah tersebar luas di internet. Seketika hati Tiru merasa hancur setelah melihat video tersebut. Tiru pun langsung menelpon Sarah untuk mengkonfirmasi tentang video tersebut. Tapi sayangnya telepon Sarah sedang dalam keadaan mati. Lalu Raja menyarankan Tiru untuk merekam dan mengirimkan sebuah video dengan memaki Sarah, supaya Sarah mengetahui kekesalan Tiru saat ponselnya aktif. Dan terkirimlah video tersebut. ये सारा
நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய அப்பா டக்கரா? ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாமா. உங்கள மாதிரி உப்பா குடும்பத்தை எனக்கு இப்போதாண்டி புரியுது. உனக்கு எல்லாமே 2 இருந்தா Super. Iத பார்த்தா Sarah செத்தா. Anuparanda. Send. Di pagi harinya, ayahnya menelpon Tiru untuk mengkonfirmasi pernikahannya. Saat hendak mengatakan sesuatu ke ayahnya, tiba-tiba Tiru melihat sebuah tayangan televisi, di mana acara tersebut menunjukkan pemuda yang telah bermesraan dengan Sarah. Seketika Tiru pun langsung emosi melihat wajah pemuda tersebut. Tiru langsung bisa menemukan pemuda tersebut dan langsung memukulinya. Dan pemuda tersebut menjelaskan kalau semua itu adalah kesalahpahaman, di mana sebenarnya saat itu ingin melakukan bunuh diri karena frustasi. Tapi hanya Sarah yang menyadari tindakan pemuda tersebut. Dan Sarah mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi saat itu ada seseorang yang merekam dan mengupload video tersebut. Tapi kejadian sebenarnya di mana Sarah hanya menyelamatkan pemuda tersebut. Bahkan Sarah memberinya suatu pekerjaan di salah satu stasiun televisi. Dan karena merasa bersalah, diam-diam Raja pergi meninggalkan tempat itu. Saat Raja hendak pergi, tiba-tiba dia dihentikan Tiru dan teman-temannya. Di sini Tiru merasa kesal karena telah mengikuti perkataan Raja dengan mengirim sebuah video perkataan kasar kepada Sarah. Raja pun meminta maaf karena hanya bermaksud baik pada Tiru. Setelahnya tiba-tiba ponsel Tiru berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari calon mertuanya, tak lain adalah Dr. Rama. Tiru sempat ragu, tapi saat Tiru mengangkat panggilan tersebut, mereka baru menyadari kalau Dr. Rama belum mengetahui perihal video tersebut. Lalu Akas memberi penjelasan pada Tiru kalau dia masih bisa memperbaiki semua ini sebelum video itu dilihat oleh Sarah. Dan kebetulan yang Akas tahu, Tirupati yang saat ini dikunjungi Sarah memiliki jaringan internet yang buruk. Akhirnya mereka semua pergi ke tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Dan ini seperti adegan di awal film ini. Kita kembali lagi ke scene awal, di mana Tiru dan teman-temannya diantar menggunakan sebuah mobil polisi. Tiru terus mengecek ponselnya. Bersyukur Sarah belum melihat pesan video tersebut. Dan tibalah mereka di tempat yang dimaksud. Sarah pun menemui Tiru, tapi tiba-tiba ponsel Sarah mendapatkan notifikasi. Ketika melihat pesan tersebut, Sarah langsung terlihat marah kepada Tiru dan menunjukkan pesan itu kepada ayahnya. Dan sepertinya semua ini telah berakhir. Tiru, hai. Hah? என்ன இது? ஏன் இப்படி பண்ண? Tapi sebenarnya pesan yang diterima Sarah bukanlah video yang Tiru kirimkan, melainkan itu adalah pesan dari ayahnya Tiru yang berisikan pesanan makanan sebanyak 1000 porsi. Sarah merasa kesal karena seharusnya keluarga Tiru tidak perlu merepotkan diri. Tiru pun bingung. Sambil melihat ponsel Sarah, Tiru berniat meminjam dan menghapus pesan video yang Tiru kirimkan. Tapi sayangnya terjadi low baterai pada ponsel Sarah, dan Sarah meninggalkan mereka untuk mencharger ponsel miliknya. Setelahnya, acara pernikahan pun akan dimulai, di mana ponsel Sarah saat ini dipegang oleh kakaknya. Kakak Sarah pun mendapat pesan video dan melihat video tersebut. Dia langsung menunjukkan video tersebut ke suaminya, tapi suaminya menganggap bukan sesuatu yang penting. Kakak Sarah pun menunjukkan video tersebut ke ayahnya, tapi respon yang sama didapat. Akhirnya kakak Sarah menunjukkan video tersebut ke Sarah. Karena dipaksa, akhirnya Sarah melihat video yang dikirim Tiru padanya. Sarah pun menjadi marah dan emosi. Tapi beruntungnya itu hanya sebuah mimpi yang dialami Tiru. Tiru melihat ponsel Sarah yang sedang dicharger di kamarnya. Tiru berpikir bagaimana supaya bisa menghapus pesan ponsel tersebut yang berada di kamar Sarah. Akhirnya Tiru mendapat ide, di mana dia akan memanjat gedung itu dan masuk lewat jendela kamar Sarah. Tapi sialnya Tiru salah memasuki kamar, di mana dia mendapati seorang pejabat sedang berselingkuh dengan seorang wanita. Pejabat itu pun langsung memainkan triknya supaya tidak terlihat bersalah, di mana wanita penghibur tersebut mendekati Tiru dan pejabat tersebut merekam kejadian itu. Hal itu dilakukan supaya pejabat itu bisa menuntut balik jika Tiru melakukan sesuatu padanya. Setelah berkelahi, akhirnya Tiru bisa keluar dari kamar itu. Tapi anak buah pejabat tersebut banyak yang mengejarnya. Tiru pun tak kehilangan akal. Kini dia akan menyamar sebagai room boy di hotel tersebut.
dan masuk ke kamar Sarah. Di sini dia melihat ponsel Sarah di kamar itu, tapi sayangnya Sarah keburu datang dan Sarah menyadari kalau ponselnya telah hilang. Tiru pun kabur sampai akhirnya dia bisa merubah pakaiannya. Semua room boy dipanggil dan diinterogasi mengenai hilangnya ponsel milik Sarah. Sarah meminta untuk menghubungi ponselnya menggunakan ponsel milik Tiru. Tapi Tiru berakting di mana dia akan menelpon Raja dan akan melemparkan ponsel milik Sarah kepada Raja. Karena terbukti tidak bersalah, akhirnya semua room boy itu dilepaskan. Tiru pun menemui Raja untuk meminta ponsel yang dilemparnya tadi. Tapi sayangnya ponsel itu rusak terjatuh karena Raja tidak bisa menangkapnya. Seketika hal itu membuat Tiru marah. Dan Tiru beralasan pada room boy tersebut dia marah karena ponselnya telah disadap. Lalu room boy tersebut menyarankan Tiru pergi ke sebuah counter untuk memperbaikinya. Telepon pun selesai diperbaiki. Tapi karena ini ponsel mahal, bos counter tersebut pun meminta bayaran lebih untuk jasa servisnya. Tapi mereka tidak cukup uang untuk membayarnya. Lalu anak bos counter tersebut memberitahu pada bosnya kalau ponsel itu sangat diperlukan. Karena mereka telah mengira tunangannya telah berselingkuh dan salah mengirim pesan. Bukannya membantu, bos counter tersebut malah meledek Sarah di hadapan Tiru. Tiru pun langsung emosi dan menampar orang tersebut. Tiru menyadari kalau dirinya telah hilap. Tiru langsung meminta maaf pada bos counter itu. Tapi bos counter itu malah mengancam Tiru di mana video tersebut akan menjadi kado pernikahannya. Karena tak ingin pernikahannya gagal, akhirnya Tiru menghajar dan berusaha merebut ponsel milik Sarah dari bos counter tersebut. Setelah merebut ponsel tersebut, Tiru langsung mengecek isi pesan di ponsel Sarah. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada video yang terkirim di ponsel Sarah. Sedangkan di ponsel Tiru video telah menunjukkan status terkirim. Dan tiba-tiba ada seseorang menelpon Tiru, tapi dengan nama Sarah. Tiru bingung karena ponsel Sarah berada di tangannya. Akhirnya, panggilan tersebut dijawab Tiru. Penelpon itu menjelaskan kalau dia adalah Sarah, mahasiswa psikologi. Seketika Tiru baru mengingat siapakah wanita yang menelponnya tersebut. Dan akhirnya mereka menyadari di mana sebenarnya video tersebut terkirim ke Sarah psikologi, bukan ke Sarah tunangan Tiru. Mungkin semua itu dilakukan karena mereka dalam keadaan abai saat itu. Dan akhirnya Tiru merasa lega dan memaafkan kesalahan Raja. Setelahnya, Sarah psikologi memberitahu Tiru kalau Tiru telah menghancurkan kehidupannya karena sebuah pesan video yang Tiru kirimkan. Sarah psikologi pun menceritakan saat malam pernikahan dia mendapatkan sebuah pesan video yang Tiru kirimkan. Dan video itu pun dilihat pasangannya. Seketika pernikahan itu pun langsung dibatalkan sepihak oleh pihak lelaki. Dan Sarah psikologi berjanji akan menghabisi pria yang telah menghancurkan pernikahannya. Mereka akhirnya bertemu, dan inilah gadis yang bernama Sarah. Karena tunangan Tiru juga bernama Sarah, lebih baik saya akan memanggil gadis ini dengan Sarah psikologi, karena dia juga seorang mahasiswa jurusan psikolog. Mereka pun ketakutan setelah mengetahui kalau senjata yang digunakan Sarah psikologi adalah senjata sungguhan. Sarah psikologi meminta penjelasan mengapa Tiru mengirim video tersebut kepadanya. Di sini Raja malah berakting dan berbohong dan mengatakan kalau Tiru sangat mencintai Sarah psikologi. Raja mengingatkan di mana saat Sarah mengungkapkan perasaannya di jalan. Dan itu dianggap serius oleh Tiru. Tiru sempat bingung, tapi Raja menjelaskan kalau ini adalah jalan satu-satunya supaya mereka selamat. Sarah psikologi pun berpikir dan menganggap itulah alasan Tiru mengirim videonya. Di mana hal itu karena Tiru mencintainya. Dan ternyata Sarah psikologi juga langsung jatuh cinta pada Tiru saat itu juga. Saat Sarah psikologi memeluk Tiru, tiba-tiba Sarah tunangan Tiru melihat kejadian itu. Tiru menjelaskan pada Sarah kalau gadis yang memeluknya adalah seorang gadis gila yang telah ditinggal menikah oleh kekasihnya. Dan gadis itu menganggap kalau Tiru adalah kekasihnya. Dan alasan Tiru tersebut diterima oleh Sarah tunangannya.
Sarah pun menghampiri Sarah psikologi untuk mengkonfirmasi kebenaran ucapan Tiru. Ternyata benar, gadis itu juga dianggap gila oleh Sarah tunangan Tiru. Saat menjelang pernikahan, mereka bertiga berpikir bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Lalu Mahi menyarankan Tiru untuk berkata jujur pada Sarah dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena lebih baik kebenaran diungkapkan dari ucapan sendiri dibandingkan diketahui dari ucapan orang lain. Walau hal itu sangat menyakitkan. Di acara itu, ternyata si bos konter datang ke pesta tersebut, di mana dia berniat jahat untuk menggagalkan pesta pernikahan Sarah dan Tiru dengan mengaku sebagai teman Sarah. Tiru mengetahui kedatangan orang itu dan sepertinya Tiru sudah terlambat. Akhirnya bos konter itu menemui Sarah dan mengatakan semua yang terjadi pada Sarah. Bukannya marah kepada Tiru, Sarah malah menampar bos konter tersebut. Sarah mengatakan kalau dia sangat mempercayai Tiru, dan orang ini hanya mencoba memfitnah Tiru tanpa bukti apapun. Di sini Tiru baru mengetahui betapa besar cinta Sarah kepada dirinya. కింగ్ మొబైల్స్ నుంచి వస్తున్నాను. Beberapa saat kemudian, karena Tiru tetap berniat akan menikahi Sarah, akhirnya Sarah psikologi mengungkapkan hal sebenarnya. Dan jawaban itu ada dalam video tersebut. Tapi tiba-tiba pemuda yang pernah ditolong Sarah saat hendak bunuh diri datang ke pernikahan itu. Dan dia akan membantu memutarkan video tersebut di layar besar, supaya semua orang bisa melihatnya. Di sini Tiru langsung berpikir kalau pemuda ini akan membalaskan dendam kepadanya. Video itu pun diputar dan akan ditonton oleh banyak orang. Tapi betapa terkejutnya Tiru karena suara isi video tersebut berbeda dengan apa yang pernah diucapkannya. Dan respon semua orang sangat bangga dengan apa yang Tiru buat dalam video tersebut. Tiru tidak menyangka sekali apa yang telah dilakukan pemuda ini. அழகே சாரா, அப்பா மாமனாரே கிடையாது, எனக்கு இன்னொரு அப்பா. பாருங்க நீ திரு உங்களுக்கு வேணா புருஷனா இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு யார் தெரியுமா? என் உன் அண்ணன். அக்காவை எல்லாரையும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அட. Di mana saat setelah mendengar perbincangan Tiru dan teman-temannya, pemuda ini langsung berinisiatif membantu dengan mencuri ponsel milik Sarah psikologi dan mengedit video tersebut secara diam-diam. Setelahnya mengembalikan ponsel tersebut tanpa sepengetahuan Sarah psikologi. Sarah psikologi pun kebingungan karena ini bukanlah video yang pernah dia lihat. Sarah psikologi memberitahu kalau Tiru telah memaki semua orang dalam video tersebut, tapi mereka malah menganggap kalau Sarah psikologi benar mengalami gangguan kejiwaan. Dan hal itu membuat Sarah sedih karena semua orang telah menganggapnya gila. Karena merasa malu, Sarah psikologi berencana terjun dari atas gedung, tapi seketika Tiru mencoba menghentikannya. Tiru menjelaskan bagaimana mungkin Sarah psikologi yang pemberani bisa melakukan bunuh diri hanya karena cinta. Tiru mengatakan, seharusnya dirinya lah yang disalahkan, karena telah menyanyiakan kepercayaan Sarah tunangannya. Tapi tiba-tiba Sarah psikologi tertawa, karena sebenarnya dia hanya menguji respon seorang lelaki bila melihat wanita yang hendak bunuh diri. Setelah itu Sarah psikologi meminta ponsel milik Tiru dan menghapus kontak yang berisikan namanya, supaya hanya satu nama Sarah dalam ponsel milik Tiru. Dan setelah menerima kenyataan tersebut, akhirnya Sarah psikologi pergi meninggalkan Tiru. Di Dubai, ternyata Raja pergi meninggalkan Tiru secara diam-diam, dan Raja tidak mengetahui kalau sebenarnya Tiru sudah menikahi Sarah. Saat di perjalanan hendak bulan madu, Raja pun menelpon Tiru, dan kebetulan langsung di loudspeaker oleh Sarah. Di sini kita juga baru mengetahui kalau Raja Dubai adalah seorang petugas kebersihan di Hotel Dubai. Dan Raja mengatakan apakah Sarah akan tetap menikahi Tiru setelah melihat video makian yang Tiru buat saat itu. Bahkan Raja menyarankan Tiru untuk menonton video tersebut minimal 1 kali sehari. Seketika hal itu membuat Sarah semakin kesal. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini,
Silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa, supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.